من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Kemudian Ahlus Sunnah itu yang kedua, arhamul khalqi bil khalq, orang yang paling penyayang kepada makhluk yang paling penyayang kepada makhluk. Oleh karena itu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah mustahil dia jadi teroris. Tidak mungkin, karena binatang saja mereka jaga. Rasulullah sebutkan di dalam Sahih Bukhari, ya, seorang wanita pezina. Dia pezina, ya, pelacur bahkan, bukan sekedar pelacur. Dia profesinya pelacuran, waliyadzubillah. Ya. Begitu melihat ada seekor anjing yang kelaparan, kehausan, dia ambili air. Kemudian dengan sebab itu begitu dia minumkan, Allah Subhanahu wa taala ampuni dia dan masukkan dia ke dalam apa? Surga. Artinya Allah sampai mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah SAW, di antara sebab surga itu sayang kepada binatang. Bahkan ini anjing. Anjing yang najisnya najis mughalladhah disebut oleh para fuqaha. Ya, najis besar. Ya. Itu apa namanya, bisa menjadi sebab masuk surga, apalagi membantu manusia. Nah, tidak tergambar orang itu kemudian mengaitkan Islam itu dengan terorisme, itu tidak benar. Ya. Dan juga orang-orang yang menganggap bahwasanya jalan dakwah mereka itu dengan menteror manusia, itu menunjukkan kesesatan dan kedunguan dia. Oleh karena itu orang-orang Khawarij yang membunuh kaum muslimin, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, membunuh orang yang menghalalkan darah mereka, karena mereka tidak di atas hidayah. Ya, orang-orang Khawarij, Rasulullah katakan dalam hadis, ya, yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna abadatal awsan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan meninggalkan para penyembah berhala. Ya, padahal mereka menampakkan agama, menampakkan ibadah. Nah, itu manakala mereka menyimpang dari jalan sunnah Rasulullah SAW. Mereka itu ahlus sunnah penyayang. Ya, kalau ada orang misalnya salah jalan, kita dakwahi dia dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Dan itu perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa dan Nabi Harun, saudara beliau, kepada Fir'aun. Yang Fir'aun ini kekufurannya sampai mengaku menjadi Tuhan selain Allah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan engkau berdua katakan kepada Firaun perkataan yang lembut. Disuruh dakwahi dia dengan cara lemah lembut. Masa orang didakwahi dengan bom, ya, tiba-tiba dihancur, menakuti, meneror orang dan sebagainya. Ya. Jadi kita, dan ini ada sunnah sayyi'ah mereka. Sunnah mereka adalah orang-orang Khawarij, waliyadzubillah. Sampai disebutkan oleh para ulama, orang Khawarij itu bahkan mereka melakukan hal-hal seperti ini bahkan di bulan Ramadan. Ya, Abdurrahman bin Muljam yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib,
Abdurrahman bin Muljam ini dia ahli ibadah tapi dia gulu dalam masalah ibadah. Dan dia khawarij, tokoh khawarij. Ya. Bahkan dulu dia termasuk qurra yang dikirim oleh sahabat Umar untuk mengajarkan manusia Al-Quran. Tapi dia kena dengan pemahaman khawarij, waliyadzubillah. Kemudian membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib kapan? Yaitu tanggal 17 Ramadan. Karena mereka menganggap di bulan Ramadan ini mereka mengorbankan sesuatu yang besar kepada Allah menurut mereka. Iya. Makanya dulu ketika kita tahun berapa saya lupa tuh, ketika umrah masih di Makkah, terjadi pengeboman di dekat Masjid Nabawi di bulan Ramadan. Karena mereka meyakini seperti itu. Ya, mereka menganggap ini jalan mati syahid. Ini jalan jihad. Yang kalau mereka mati mereka mati syahid. Itu bukan mati syahid, itu mati konyol namanya. Ya. Coba lihat kalau mereka itu punya akal sehat, coba dia baca sejarah dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di Mekah berdakwah 13 tahun dan beliau berhadapan dengan orang-orang kafir tulen. Nah sekarang mereka orang-orang Islam dianggap kafir, pemerintah dianggap kafir, padahal dia sholat, dia berhaji, menegakkan syiar Islam. Kalau ada kekurangan, kewajiban para dai untuk menasihati mereka dengan cara yang baik. Rasulullah dakwah 13 tahun di Makkah, ya, dakwah Rasulullah di Makkah, beliau tidak pernah memerangi orang-orang Quraisy. Bahkan di sekeliling Ka'bah itu 360 patung, kesyirikan yang besar. Beliau hanya bisa mengucapkan dakwah saja. Tapi beliau tidak melakukan pembunuhan, pengkhianatan, ya, dan ghadar, pengkhianatan itu bukan sifat orang-orang yang beriman. Itu sifat khawarij atau sifat orang-orang Yahudi waliyadzubillah. Ya, tipu daya. Ya 13 tahun, bahkan ketika terjadi Bai'at Aqabah yang kedua, sekitar 70-an kurang lebih orang sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah, dan mereka meminta kepada Nabi untuk memerangi orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW mengatakan, inna lam nu'mar bidzalik, kita belum diperintahkan untuk itu. Iya. Jadi orang Islam kalau berperang itu dia elegan, berperang berhadap-hadapan, bukan ghadar, bukan khianat dan sebagainya. Ya, berperang, gentle dia berperang. Ya, jadi prajurit sejati dan sebagainya. Dan bukan memerangi kaum muslimin, memerangi orang solat. Ya, sampai ada yang mengebom di masjid ketika orang Jumatan. Waliyadzubillah. Wallah, ini orang-orang khawarij seperti ini. Ya, dan orang-orang khawarij itu Abdurrahman bin Muljam itu, dan dia ditahu dia ibadah, baca Quran, dan dia termasuk qurra, tapi disesatkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia justru bangga membunuh siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Nah, kita jangan terlalu aneh juga, tapi kita harus berhati-hati dari syubhat. Ya, pemikiran ini. Ya, anak-anak kita jaga. Jangan sampai kena pemikiran khawarij, pemikiran orang teroris dan sebagainya. Memang sebagian ada boleh jadi punya semangat untuk agama, tapi disesatkan oleh Allah jalannya karena tidak kembali kepada para ulama. Ya, lihat orang-orang ISIS misalnya yang di Irak atau di negeri Syam, dan mereka ini khawarij di zaman ini. Ya, wajib kita katakan seperti itu karena tanda-tanda khawarij jelas pada mereka sebagai kata para ulama. Ya, tidak ada satupun orang alim yang bersama mereka. Kalau mereka ada orang alim yang bersama mereka, pasti mereka akan tampakkan. Tapi ini kebenaran sabda Rasulullah SAW, bahwa orang-orang khawarij itu hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka itu anak-anak yang kecil, anak-anak muda, bukan orang-orang tua yang sudah punya ilmu dan punya pemikiran dewasa dan sebagainya. Dan juga sufahaul ahlam, mereka orang-orang pandir, orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh mereka. Kalau mereka pakai aja akal sehat mereka, dalam Islam orang tidak boleh menyakiti binatang, apalagi manusia. Lah bagaimana kalau dia membunuhnya, mengkhianatinya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, man qatala mu'ahidan atau mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir, seorang non-muslim yang ada perjanjian dengan kita, dengan kaum muslimin, dia ada perjanjian dengan negara, bisa dia masuk ke Indonesia dengan paspor resmi, lalu dibunuh oleh seorang muslim,
hatta dia muslim yang membunuh ini, ya memang yang diancam dengan neraka itu ya seorang muslim. Orang kafir dia pasti masuk apa? Neraka. Ya. Jadi man qatala muahidan lam yarah raihatal jannah. Seorang yang membunuh non muslim kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, ya, dia tidak akan mencium bau surga. Diancam oleh Rasulullah SAW. Ya, itu kita hati-hati. Ya, kebaikan dan jangan kita dengar, hati-hati dalam menuntut ilmu juga. Ya. Jangan kita terpengaruh karena dia bawa ayat, bawa hadis. Lihat ayat yang dia bawakan itu benar enggak dia tafsirkan. Ya, oleh karena itu orang-orang Khawarij ketika diajak berdebat oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan ini menunjukkan bahwa sebagian mereka memang ada yang tertipu. Ya, kalau orang-orang berilmu, para ustaz, kalau melihat ada anak muda misalnya punya pemikiran seperti itu, tidak apa-apa dia dakwahin. Barangkali dia punya syubhat. Tapi kalau kita orang-orang yang sama ini jangan coba-coba mendekat. Ya, nanti terpengaruh dengan orang Khawarij. Karena orang-orang Khawarij itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dari awal, mereka menampakkan ibadah, menampakkan zuhud, ya, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan ini bukan berarti orang yang rajin baca Quran itu Khawarij, tidak. Artinya kalau pemikirannya Khawarij, jangan kita tertipu selama dia pemikirannya Khawarij, membolehkan memberontak kepada pemimpin muslim, menghalalkan darah kaum muslimin karena sebab dosa besar. Orang-orang seperti ini pemikirannya seperti Khawarij. Jangan kita tertipu kalau pemikirannya Khawarij, walaupun dia solatnya misalnya 1000 atau 1.000.000 rakaat, walaupun dia membaca Al-Quran misalnya menghatamkan mungkin sehari sampai sekian kali dan sebagainya. Ya, jangan kita tertipu. Nah, bukan berarti nanti jangan lihat orang khusyuk solat ini, jangan ini Khawarij ini. Jangan dibalik. Ya, maksudnya kita jangan tertipu dengan ibadah orang kalau pemikirannya Khawarij. Tapi jangan bilang, oh ini karena rajin ke masjid, oh ini jangan-jangan Khawarij. Ya, atau melihat pakaiannya, oh ini ada wanita yang bercadar berarti Khawarij. Tidak. Ya, terorisme, pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti ini, ya, itu karena jauh dari agama. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW sampai menyebutkan al-khawarij kilabu ahlin nar. Ya, khawarij itu adalah anjing-anjing penghuni neraka, waliyadzubillah. Ya, itu keras itu. Ya, dan bid'ah yang paling pertama muncul menyelisih sunnah Rasulullah SAW itu adalah bid'ah khawarij. Tapi jangan kita bilang, oh ini orang rajin taat, oh jangan khawarij. Enggak boleh. Ya, orang taat. Tapi kalau pemikirannya dia menghalalkan darah kaum muslimin, membolehkan memberontak kepada pemimpin muslim, ya walaupun dia zalim. Pemimpin itu kalau dia zalim kita doakan agar dia jadi adil. Ya, justru doa kita yang buruk kepada pemimpin itu menjadikan dia semakin buruk. Kadang-kadang sebagian kita itu lihat pemimpin itu zalim lalu kita caci maki. Ya, pekerjaannya hanya mencaci maki. Padahal dia di rumah tangganya jadi kepala rumah tangga, mungkin setiap hari dia menggerutu istri dan anaknya. Iya, bukan mudah mengurus negara itu. Ya, mengurus istri dan anak saja tidak mudah bagi dia, apalagi mengurus negara. Ini sebagian orang kadang-kadang pokoknya mencaci. Nah, justru sunnahnya para salaf dahulu, mereka mendoakan kebaikan bagi pemimpin itu, walaupun dia zalim, agar dia berubah dan dapat hidayah. Apa manfaatnya sekarang kalau kita lihat ada orang yang jahat misalnya? Mana lebih baik kita doakan baik atau kita doakan buruk? Kita doakan baik. Nah, pemimpin secara khusus justru para ulama di dalam kitab-kitab akidah menjadikan tanda orang itu di atas sunnah atau bukan. Mereka mengatakan kalau engkau melihat seseorang dia mencela penguasa, maka ketahui dia adalah sahibu hawa. Ya, dia pengikut hawa nafsu. Ya. Tapi kalau engkau melihat dia itu mendoakan kebaikan bagi pemimpin, maka dia itu sahibu sunnah. Dia orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Imam Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan." Andaikan aku memiliki doa yang mustajab atau yang Allah tetapkan, niscaya aku akan peruntukkan doa yang mustajab itu bagi penguasa. Ya. Dan ini bukan berarti kita menjilat kepada penguasa, tidak. Karena itu memang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita beribadah dengan itu. Ya. Karena coba lihat secara akal sehat saja. Kalau baik pemimpin kita dengan sebab doa-doa kita, satu saja orang yang dijawab doanya,
agar pemimpin yang dikatakan zalim ini dia berubah, dia pasti akan berubah karena Allah yang akan berikan hidayah. Tapi kalau semua orang mencaci dia, mendoakan dia keburukan, mudah-mudahan dia dapat laknat dan sebagainya, itu enggak ada faedahnya. Ya, sekarang kalau kita jadi kepala keluarga sekarang, lalu kita salah, istri dan anak kita setiap hari mencela kita setuju enggak? Ya, dan orang-orang yang mencela penguasa itu, kalau dia dicela pada batas kekuasaan kecil dia pasti tidak akan ridha. Nah, ini kalau orang pakai akal sehat, dan ini syariat, bukan menjilat. Ahlus sunnah ini tidak menjilat kepada penguasa, tapi mereka mendoakan kebaikan. Bukan orang-orang yang menjilat, mencari kekuasaan, cari muka, dan tidak. Itu agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita harus bantu penguasa ini karena kebaikan penguasa itu akan memiliki pengaruh pada kebaikan umat. Kalau penguasa ini baik, dia akan buat peraturan, buat hal-hal yang baik bagi masyarakat dan sebagainya. Ya. Nah, kalau banyak orang yang mendoakan kebaikan, insyaallah dia menjadi baik. Ya, menjadi baik. Ya, jadi ini penting dan ini harus kita sebarkan kepada keluarga kita, kepada orang di sekitar kita agar kebaikan ini menjadi banyak.